لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudara seiman, kita melanjutkan kajian kitab silsilah hadis sahih yang mukhtasornya ya. Sekarang kita masuk hadis yang ke-5. Wa an Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Atadruna mal 'adh? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala naqlul hadithi min ba'dhin nasi ila ba'd liyufsidu bainahum. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, tahukah kalian apa itu al-'adh? Maka mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Beliau bersabda, yaitu menukil hadis dari sebagian orang kepada sebagian yang lain. Ya, artinya membawa ucapan orang untuk dikabarkan ke orang lain, dengan tujuan untuk merusak hubungan mereka. Namanya disebut dengan namimah. Di sini saudaraku seiman menunjukkan akan bahaya namimah, yaitu memindahkan ucapan orang ke orang lain, si A dengan si B. Si A ngomongin si B, lalu ada si C yang mengabarkan kepada si apa? Ke si B. Itu saya kemarin dengar si A ngomongin kamu, katanya kamu tuh gini dan gitu. Si B mendengar itu marah. Akhirnya apa yang terjadi? Kebanyakan manusia kalau dijelek-jelekan ya, biasanya dia akan membalas menjelek-jelekan lagi. Akhirnya si B marah, kemudian dia membalas, mencari-cari kesalahan si A dan menjelek-jelekan. Si C pergi lagi ke si A, mengabarkan si B jelek-jelekin kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Antara si A dan si B akhirnya apa? Permusuhan. Gara-gara siapa? Gara-gara si C. Ini akhlak Islam, ya, akhlak yang sangat tercela sekali. Dulu ya kita belajar ilmu sejarah Indonesia. Ketika kita membaca tentang bagaimana Belanda ya berusaha untuk mematahkan perjuangan para pejuang Indonesia itu dengan cara apa? Ya, divide et impera katanya. Apa itu? Mengadu domba, namimah. Dan ini memang cara yang dilakukan oleh para penjajah untuk menghancurkan. Dan kalau kita lihat di zaman ini, kaum muslimin diadu domba. Sesama ahlu sunnah wal jamaah diadu domba. Sesama salafiyin diadu domba. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lemah, pecah, ya. Karena kalau kaum muslimin berhasil diadu domba, saudaraku seiman, ya dengan adanya namimah itu, namam, pada waktu itu kaum muslimin akan apa? Ribut.
Nah sekarang, apakah membantah pemikiran sesat itu dianggap sebagai pemecah belah? Jawabnya tidak. Membantah pemikiran yang sesat itu bukan untuk memecah belah, saudaraku. Justru membantah pemikiran yang sesat itu supaya kaum muslimin terhindar dari perpecahan. Oh, kok bisa begitu? Ya. Karena pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah adalah pemecah belah. Jadi menyebabkan kaum muslimin pecah belah itu pemikiran yang sesat. Makanya kalau kita perhatikan ya, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersatu padu itu diikat dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Apa kata Allah? Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 103, maaf. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kepada tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Allah mengatakan peganglah tali Allah. Tali Allah itu apa? Tali Allah itu Al-Quran dan Sunnah. Itu tali Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? Wala tafarraqu. Dan jangan berpecah belah, bercerai-berai. Dan itu menunjukkan Pak, orang yang tidak berpegang kepada tali Allah, menyimpang dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, pasti bercerai-berai. Pasti bercerai-berai. Ya. Contoh lagi Allah berfirman, wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taati Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih. Allah mengatakan taati Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih. Berarti itu menunjukkan apa? Orang yang tidak menaati Allah dan Rasulnya, dia bakal apa? Berselisih. Ya. Makanya saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ketika kita membantah pemikiran-pemikiran sesat dan bantahan kita sampai kepada orang yang ternyata pemikirannya sesat, marahlah dia, ya. Marah. Maka dia akan membantah lagi. Akhirnya ramai dunia persilatan. Seperti itu menyebabkan perpecahan. Ya, perpecahan secara lahir. Karena membantah kesesatan itu diperintahkan tidak dalam Islam. Diperintahkan. Apa hubungannya dengan namimah, Pak? Hubungannya apa? Namimah itu bisa memecah belah. Tapi membantah kesesatan jangan dianggap itu sebagai apa? Pemecah belah. Sebab kalau kita diam, semua kita diam, akibatnya apa? Akibatnya kesesatan akan merajalela, ya tidak? Iya. Karena kan di zaman sekarang Pak, ketika kita berbicara tentang tauhid, tentang sunnah, disuruh diem. Alasannya apa katanya? Nanti umat Islam berpecah belah. Tapi ketika ada orang berbuat syirik, berbuat bid'ah, dibiarkan. Kita yang disuruh diem. Jangan membantah syirik, jangan membantah bid'ah, nanti umat pecah. Lah, kalau begini jadinya tauhid semakin merajalela, bid'ah semakin tersebar. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Beda dengan namimah. Kalau namimah memang tujuannya
merusak hubungan sesama muslim dengan cara memindahkan perkataan si A ke si B dan perkataan si B ke si A, yang tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya supaya pecah gitu. Apa sih Pak motivasi orang yang melakukan namimah, mengadu domba itu? Banyak motivasinya. Motivasi pertama, karena tadi tujuannya ingin menguasai. Seperti halnya para penjajah. Para penjajah ketika ingin menguasai suatu negeri, dijadikan negeri itu apa? Diadu domba satu sama lainnya. Kalau mereka saling berperang satu sama lain, lemahlah mereka. Maka saat itu mudah untuk dikuasai. Iya, mudah. Motivasi yang kedua, kenapa seseorang itu melakukan mengadu domba, namimah? Itu adanya hasad, dengki kepada seseorang. Ketika melihat ya orang yang dia dengki itu kok akur gitu Pak. Dia dengki akan keakuran mereka. Maka dia berpikir gimana caranya mereka berantem. Ini perbuatan iblis, naudzubillah. Karena yang pertama kali punya sifat dengki, hasad itu siapa? Iblis la'anahullah. Iblis dengki sama siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebab yang ketiga, kenapa seseorang melakukan namimah, mengadu domba, yaitu berasal dari memang sifatnya yang jelek. Ada orang memang senang banget punya sifat mengadu domba, yaitu sifat ghibah biasanya Pak. Karena namimah itu Pak pasti tidak lepas dari ghibah, ya tidak? Soalnya orang kalau senang ngomongin orang gitu kan, oh si anu itu begini. Nah, itu pembuka namimah. Makanya ghibah dan namimah itu ya hampir mirip. Cuman bedanya kalau ghibah itu seseorang si A cuma ngomongin si B walaupun nggak sampai ke si B, udah. Kalau namimah ada orang ketiga yang menyampaikan ucapan si A ke si B. Tapi asal daripada namimah itu apa? Ghibah. Dari ghibah dulu akhirnya membuka pintu orang untuk melakukan apa? Namimah. Makanya kalau kita tidak ingin diadu domba, jangan kita ghibah. Asal kita nggak ghibah, nggak ngomongin orang ya tentang keburukan-keburukan orang, akhirnya menutup pintu orang untuk berbuat namimah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Walaupun tentunya Pak, ada jenis orang yang mengadu domba dengan cara yang lain, yaitu berdusta atas nama si A. Ya, karena dia nggak ada celah untuk mengadu domba, gimana caranya supaya si A sama si B ini berantem? Akhirnya membuat kedustaan atas nama si A dan membuat kedustaan atas nama si B. Ya, makanya dalam Islam, ya kota Islam, untuk mengobati penyakit namimah, mengadu domba itu ada beberapa cara. Ya. Cara yang pertama, jangan mempercayai orang yang mengadu domba. Artinya kalau ada orang datang ke kita nih, ada orang datang ke kita, lalu dia berkata, kamu tahu nggak si Anu ngomongin kamu loh, si Anu tuh jelek-jelekin kamu loh. Jangan percayain. Abdullah bin Wahab al-Misri, seorang ulama salaf, berkata waktu itu datang kepada Abdullah bin Wahab. Apa kata orang itu?
ada orang ngomongin kamu si fulan tuh. Apa kata Abdullah bin Wahab itu? Ama yajidu syaitan rasulan ghairak? Apa setan tidak mendapatkan orang untuk mengirim kepadaku selain kamu? Artinya apa? Abdullah bin Wahab mengatakan kamu itu utusan setan. Ya. Sebagian ulama salaf lagi berkata ketika ada orang yang datang kepadanya untuk mengadu domba. Saya lupa nama ulama salaf ini. Apa kata dia? Kata beliau, orang yang mengadu domba itu fasik. Bagaimana aku bisa menerima berita orang fasik? Ya. Berita orang fasik boleh diterima enggak? Enggak boleh. Pengadu domba pelaku dosa besar tidak, Pak? Pelaku dosa besar. Fasik tidak? Fasik. Kok aneh kita langsung percaya sama orang fasik? Iya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pernah Pak Khalid bin Walid didatangi seseorang. Lalu ada orang yang menjelek-jelekan Umar bin Khattab di hadapan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu kan? Panglima perang Rasulullah yang tak pernah terkalahkan. Yang disebut oleh Rasulullah sebagai Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid, ada orang yang menjelek-jelekan Umar bin Khattab di hadapan siapa? Khalid. Apa kata Khalid? Nggak boleh begitu. Iya, karena orang ini tahu Khalid bin Walid sakit hati sama Umar bin Khattab gara-gara Khalid dilengserkan kedudukannya sebagai panglima perang. Karena di zaman Umar, Khalid bin Walid ya nggak lagi diangkat jadi panglima perang, tapi jadi pasukan biasa. Kenapa? Karena Umar khawatir orang-orang tawakalnya sama Khalid. Ini kefakian Umar ya. Jadi orang-orang tuh kalau ngelihat ada Khalid, datang pasukan Khalid, wah gak bakalan kalah ini, pasti menang ini. Maka Umar khawatir mereka tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Khalid. Akhirnya Khalid dipecat sama Umar. Khalid dijadikan sama Umar pasukan biasa saja, diganti oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kesempatan ini digunakan oleh orang yang ingin memang sengaja ya datang ke Khalid bin Walid, lalu dia jelek-jelekan Umar gini. Mendengar itu Khalid bin Walid gak ridho. Apa kata Khalid? Inna bainana wa bainahu, baini wa bainahu ya lam yablugh dinana. Gak boleh kamu berkata seperti itu. Gak boleh kamu jelek-jelekin dia. Antara aku dengan dia itu gak sampai kepada agama. Ini cuma masalah pribadi aja. Masya Allah. Nah makanya kalau ada orang yang datang ke kita Pak, mau jelek-jelekin si fulan misalnya, atau membawa ucapan si fulan kepada kita, yang kita lakukan apa? Langsung kita ingkari. Kita bilang, akhi, antum sudah melakukan namimah, antum sudah melakukan dosa besar. Gak boleh antum melakukan seperti itu, haram. Kalau dia berkata, terkadang kan berkata begitu Pak, benar tapi saya benar, saya dengar langsung dia ngomongin kamu. Bilang, kalau dia ngomongin saya di depan kamu, kenapa kamu gak ingkari dia? Malah disampaikan ke saya. Kamu mau jadi utusan setan? Cuma masalahnya Pak, ketika kita ada orang yang menyampaikan ucapan orang lain, kitanya keburu baper. Keburu apa? Ngambek.
Ya, ketika si A ada si Fulan bilang, akhi, antum tahu nggak? Si Anu tuh jelek-jelekin kamu, katanya kamu itu begini. Langsung apa Pak? Marah kita. Kurang ngajar memang si Fulan tuh. Akhirnya kita balas, nyari-nyari apa? Kejelekan. Padahal yang harus kita salahkan ini orangnya, bukan dia. Cuma ya itu Pak, emosi itu seringkali menutupi akal. Di antara setan ya, agar akal kita hilang itu emosi Pak. Baik emosi yang berbentuk kemarahan atau kesedihan, itu seringkali akal hilang sudah. Maka dari itu ya akhi, nah ini yang harus kita lakukan. Jangan percayai orang yang mau mengadu domba, karena pada hakikatnya dia orang fasik, pelaku dosa besar. Orang fasik nggak boleh terima ya ucapannya. Yang kedua, dia utusan setan. Maka kewajiban kita nasihatin dia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Karena masalahnya apa? Ketika kita berhasil diadu domba, bukan cuma dia yang dosa, kita juga dosa. Akibatnya apa? Hati kita itu jadi tidak bersih lagi sama si fulan. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa inna fasada dzatil bain hiyal khaliqah. Rusaknya hubungan dua orang yang dekat itu bisa mencukur apa? Agama, bukan mencukur rambut, mencukur agama. Habis. Maka dari itu ya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hati-hati dengan yang namanya namam, pengadu domba. Banyak nih Pak, ada orang-orang yang ingin mengadu domba antar ustadz pada zaman sekarang nih Pak. Datang ke ustadz fulan, nyampain ucapan ustadz fulan. Akhirnya ustadz si fulan ditanya ini mengatakan nggak benar itu ucapan. Datang lagi ke si ustadz fulan, nyampaikan ustadz fulan. Berantem ustadz itu. Gara-gara siapa? Gara-gara ada orang yang memang sengaja Pak, ingin merusak hubungan para ustadz. Hati-hati ya kan Islam, saudaraku seiman. Makanya kalau antum tidak setuju dengan pendapat ustadz fulan, lalu mau menanyakan ke ustadz yang lain, adabnya jangan sebut nama, supaya hubungan dua ustadz ini tidak saling apa? Renggang. Alangkah lebih baiknya kalau kita ucapkan, Ustadz, saya mendengar seorang Ustadz mengatakan begini dan begitu. Apakah ucapan itu bagus? Menurut Ustadz bagaimana? Ya, seperti itu Islam adabnya. Supaya apa? Terpelihara hubungan para Ustadz. Ya, kata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-6. An Muhammad bin Jahadah an rajulin an zaminin lahu min bani al-Ambar an abihi wa kana yukanna Abal Muntafiq qala ataitu Makkah fasa'altu an Rasulullah SAW faqalu wa bi Arafah fa'ataituhu fadhahabtu adnu minhu famana'uni faqala utrukuh fadanautu minhu hatta ikhtalafat unuqu rahilatihi wa unuqu rahilati faqultu ya Rasulullah nabbi'ni bima yubaiduni min adzabillah wa yudkhiluni al-jannah qal
ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus sholatal maktubah wa tu'addiz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan wa tahujju wa ta'tamir wandur ma tuhibbu minan nas an ya'tuhu ilaik fafa'alhu bihim wa ma karihta an ya'tuhu ilaik fadarhum minhu. Dari Muhammad bin Jahadah, dari seorang laki-laki, dari temannya, dari Banu Al-Ambar, dari ayahnya yang yang punya kunyah Abul Muntafik, ia berkata, aku datang ke kota Mekah. Lalu aku bertanya tentang Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah? Maka mereka berkata, beliau ada di Arafah. Aku pun pergi ke Arafah. Lalu aku mendekat kepada beliau dan mereka mencegahku. Lalu Rasulullah bersabda, utrukuh, biarkan dia, biarkan. Maka aku pun mendekat kepada beliau sehingga leher untaku dengan leher unta Rasulullah SAW itu bersilangan. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, tolong beritahu aku apa yang bisa menyebabkan aku jauh dari adab Allah dan bisa memasukkan aku ke surga. Maka Rasulullah bersabda, yaitu kamu beribadah kepada Allah dan kamu tidak mempersekutukan Allah. Kamu dirikan salat yang 5 waktu. Kamu bayar zakat. Kamu berpuasa Ramadan dan kamu haji dan berumrah. Dan lihatlah apa yang kamu sukai dari manusia untuk mereka mendatangimu, maka lakukanlah perbuatan itu kepada mereka. Dan apa-apa yang kamu tidak suka mereka memperlakukan kamu dengan sebuah sesuatu, maka tinggalkan perbuatan itu. Di sini ya, dalam sanadnya ada 2 perawi yang majhul. Sebutkan di situ dari seseorang, dari temannya, dari ayahnya, bahkan 3. Namun Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Kenapa? Karena asal hadis ini ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW, dan waktu itu Rasulullah SAW dikerumuni oleh para sahabat. Maka dia langsung menerobos masuk. Lalu kemudian para sahabat bertanya, malah, kenapa dia? Kok seenak aja, senaiknya aja dia menerobos? Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya apa? Ya, dia punya kebutuhan, kata Rasulullah. Biarkan. Saya lupa lafadznya ya. Kemudian orang itu datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Hai Rasulullah, tolong tunjukkan aku kepada suatu amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban ini, Pak, tanpa tambahan yang terakhir. Yang terakhir itu, apa-apa yang kamu suka manusia memperlakukan kamu, lakukan. Dan apa-apa yang kamu tidak suka manusia memperlakukan kamu, tinggalkan. Ini tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim lafaz ini. Tapi lafaz ini ada syahidnya, penguatnya. Dalam riwayat Tirmidzi, riwayat Muslim dari hadis Anas, Rasulullah SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian
sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari apa? Kebaikan. Demikian pula mempunyai syahid penguat dari hadis ya Muslim juga dan Nasa'i tentang fitnah. Kata Rasulullah SAW di akhir hadis itu, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi." Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk diperlakukan dengannya. Itu ada dalam Sahih Muslim dan Sunan Nasa'i. Sehingga atas dasar ini hadis ini sahih. Karena hadis itu terkadang Pak, sanadnya lemah, tapi hadisnya sahih. Sanadnya lemah, hadisnya sahih. Kenapa? Kok bisa? Karena ada jalan lain yang sahih yang menguatkan. Ya. Mungkin enggak kebalikan? Sanadnya sahih, tapi matannya lemah, hadisnya lemah. Mungkin enggak? Mungkin. Sanadnya sahih, tapi hadisnya dinyatakan oleh para ulama apa? Lemah. Bisa jadi, loh kok bisa? Karena apa? Bedakannya apa ya? Pernyataan ulama yang mengatakan hadis ini sahih dengan pernyataan sanad hadis ini sahih. Beda. Ya. Apa bedanya? Ada yang tahu? Apa bedanya ucapan ulama hadis ini sahih dengan sanad hadis ini sahih? Ada yang tahu? Bedanya apa? Kalau ucapan hadis ini sahih, berarti terpenuhi padanya 5 syarat. 5 syarat hadis sahih. Yang pertama apa? Sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima, tidak terdapat padanya illat, penyakit. Nah, kalau 5 ini terpenuhi, maka kita katakan hadisnya apa? Sahih. Adapun kalau dikatakan sanad hadis ini sahih, itu baru terpenuhi 3 syarat pertama. Bersambung sanadnya, perawinya adil. Yang ketiga apa? Perawinya dhabit. Nah, kalau terpenuhi 3 syarat ini, kita hanya bisa mengatakan sanad hadis ini sahih. Tapi hadisnya belum tentu. Kenapa? Karena untuk mengatakan hadis ini sahih harus terpenuhi 5 syarat. Sementara tadi baru 3 syarat. Berarti harus dipastikan saat yang keempat, syadz apa tidak. Yang kelima, ada ilat apa enggak. Kalau misalnya 3 syarat pertama terpenuhi. Ini adik-adik yang enggak mau ngaji silakan di luar aja guys. Enggak usah di sini ya. Daripada pada ngobrol, saya nggak bisa konsentrasi gara-gara kalian nih. Kalau nggak mau ngaji, ya udah di luar aja, silakan. Iya. Nah, kalau terpenuhi 3 syarat ini, tapi tidak terpenuhi yang keempat dan yang kelima, maka hadis itu lemah. Makanya hadis syadz itu adalah apa? Syadz itu periwayatan perawi yang diterima tapi bertabrakan dengan perawi lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Maka dihukumi oleh para ulama hadis ini syadz. Contoh,
Hadis yang sanadnya sahih tapi hadisnya lemah. Itu Nabi bersabda, apabila kalian telah sholat qobliyah subuh, hendaklah berbaring di atas rusuk yang kanan. Para ulama menyatakan hadis ini syadz. Kenapa? Karena ini bentuknya perintah. Sedangkan perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Kebanyakan perawi meriwayatkan hadis itu dengan perbuatan Rasul. Bukan perintah Rasulullah SAW. Itu dengan lafaz Rasulullah kalau habis sholat qobliyah subuh, maka beliau berbaring di atas rusuk yang kanan. Apa bedanya perintah dengan perbuatan? Hukumnya beda. Kalau perintah, hukumnya jadi wajib. Kalau perbuatan, hukumnya jadi apa? Sunnah saja. Tidak sampai kepada apa? Wajib. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain dari hadis yang syadz. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, hadis ini beliau sahihkan padahal sanadnya lemah. Padahal hadis di dalam sanadnya ada 3 perawi yang majhul atau 2. Karena disebutkan di sini dari Muhammad bin Jahadah, dari seorang laki-laki. Seorang laki-laki siapa enggak tahu. Dari temannya enggak diketahui juga. Namanya disebut dengan apa? Mubham. Mubham itu enggak diketahui namanya. Beda dengan majhul. Kalau majhul itu diketahui namanya, tapi enggak diketahui statusnya. Kalau enggak diketahui namanya mubham. Ya. Baik. Kita ambil faidah dari hadis ini, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faidah yang pertama, istihbabur rihlah fi talabil hadis, fi talabil ilm. Disunnahkan mengadakan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Jadi, upayakan kita yang nyari ilmu, Pak. Ya. Dulu para ulama pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Baghdad, ke Yaman, ke Mesir. Tujuannya untuk apa? Menuntut ilmu. Makanya kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Di zaman sekarang malah kebalikan, Pak. Ilmu yang datang. Kenapa? Karena di zaman sekarang semangat menuntut ilmunya apa? Lemah. Kalau nggak didatengin, nggak menuntut ilmu. Ya, saya datang jauh-jauh dari Cilengsi datang ke sini, datang. Kan seharusnya kan antum yang datang ke Cilengsi, bukan ana datang ke sini. Ya. Tapi itu keadaan kita zaman sekarang sulit, Pak. Kalau kita nggak datengin, orang nggak menuntut ilmu. Akhirnya kita harus datang. Seperti halnya dulu Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah untuk mendakwakan Islam. Walaupun sebetulnya pada asalnya hendaknya kita yang mendatangi ilmu, karena kita yang butuh. Kita yang apa? Yang butuh. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang pertama kali mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu? Ada yang tahu? Yang pertama kali mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu? Nabi Musa. Siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa minta izin kepada Allah untuk pergi menemui siapa? Khidir. Gara-garanya ya Nabi Musa ditanya dalam Sahih Bukhari begitu. Apakah ada orang yang lebih berilmu darimu? Kata Nabi Musa, tidak ada. Maka Allah menegur Nabi Musa. Bala inna abdi ya Khadir a'lam minka.
ada hambaku Khadir lebih berilmu dari kamu. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, kalau begitu aku mau pergi untuk bertemu sama dia. Pergilah Nabi Musa dengan budaknya yang bernama Yusha bin Nun, dengan membawa ikan, karena ikan itu akan menjadi apa? Tanda. Sampai akhirnya Allah ceritakan dalam surat apa itu? Surat apa? Kisah Nabi Musa dan Khidir di surat apa? Al-Kahfi. Yang suka baca Al-Kahfi insya Allah paham ya. Ya. Antum baca di situ. Nabi Musa yang pergi, padahal Pak, saya mau tanya, mana yang lebih utama, Nabi Musa apa Khidir? Hah? Siapa yang lebih utama, Nabi Musa atau Khidir? Semua ulama sepakat ijma, Nabi Musa lebih utama daripada Khidir. Ya. Khidir diperselisihkan oleh para ulama apakah dia nabi atau bukan. Walaupun pendapat yang paling kuat dia nabi, bukan? Iya. Tapi tetap Nabi Musa pengen menuntut ilmu kepada Khidir, masya Allah. Berjalan berhari-hari demi untuk bisa mengambil ilmu dari siapa? Khidir. Ketika Khidir bertemu dengan Nabi Musa, Khidir mengingatkan tentang ilmu apa yang Allah lebihkan Khidir daripada Nabi Musa. Apa kata Khidir? Ya Musa, ya, innallaha qad allamani ilma ma lam ta'lam wa 'allamaka ilma ma lam a'lam. Hai Musa, Allah mengajarkan kepadaku ilmu yang engkau tidak ketahui, dan Allah mengajarkan kepadamu ilmu yang aku tidak tahu. Ilmu apa yang Allah ajarkan kepada Khidir? Ilmu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau Nabi Musa diajarin apa? Ilmu tentang syariat, dan ilmu syariat lebih utama. Ini sebatas selingan aja Pak. Cuma intinya adalah Nabi Musa sampai pergi jauh demi untuk menuntut ilmu. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ada orang Arab Baduy dari jauh dia datang dan berkata, ya Rasulullah, kami tidak bisa mendatangi engkau kecuali di bulan-bulan haram saja. Karena antara tempat kami dengan engkau ada daerah Banu Mudor yang kejam. Ya, Banu Mudor itu suka bunuhin orang, Pak, kecuali di bulan haram. Kalau di bulan haram mereka nggak berani. Iya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula Jabir bin Abdullah, Pak. Jabir bin Abdullah mendengar ada hadis yang hanya diketahui oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Dan sahabat ini tinggalnya di Mesir, di Syam, tinggalnya di Syam. Maka Jabir pun beli unta, pergi jalan ke Syam 1 bulan pakai unta. Begitu sampai di Syam ketemu Abdullah bin Unais, ya minta hadisnya. Setelah disampaikan hadis itu, langsung pulang ke Madinah. 2 bulan pulang pergi demi untuk mencari 1 hadis. Dan ini menjadi sunnah para ulama. Para ulama berkeliling dunia, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hatim. Mereka berkeliling dunia untuk mencari ilmu. Makanya pantas saja Pak, ilmu mereka lebih berkah daripada ilmu kita. Ya, ikhwat Islam saudaraku seiman. Ini faedah yang pertama dari hadis ini, yaitu disyariatkannya kita untuk mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Ya.
Faedah yang kedua apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, yaitu yang bagi lil imam la yanbaghi lil imam an yahjiba ra'iyatahu minhu. Tidak selayaknya seorang pemimpin, Pak, menghalangi dirinya dari rakyatnya. Karena orang ini Abdul Muntafiq datang ke Rasulullah mau ketemu, dicegah oleh para sahabat Rasulullah SAW, nggak boleh. Apa kata Rasulullah? Utrukuh, biarkan. Sampai dia datang ke Rasulullah SAW. Maka tidak layak seorang pemimpin menghijabi dirinya dari apa? Rakyatnya, nggak bagus. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu membiarkan rakyat langsung datang, ya, mengadu atau ada sesuatu yang dibutuhkan. Itu berarti pemimpin yang bagus, Pak. Cuma masalahnya kan banyak zaman sekarang pemimpin-pemimpin pakai algojo, Pak. Karena takut ada yang apa? Ngebunuh ataupun yang lain. Rasulullah SAW tidak. Beliau tidak pernah mengambil algojo. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati kuburan. Rupanya di kuburan itu ada seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya. Kata Rasulullah, ittaqillah wasbir. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabar. Rupanya wanita ini marah. Dia berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibah. Pergi kamu dariku. Kamu belum pernah terkena musibah aku. Nggak tahu kalau yang ngomong siapa? Rasulullah. Lalu dikatakan kepada wanita ini, kamu tahu nggak siapa tadi yang menegur? Nggak tahu. Itu Rasulullah. Si wanita ini seperti sambal geledek. Pergilah ia ke rumah Rasulullah SAW. Sebutkan namanya itu apa? Falam tajid bawaban. Wanita ini nggak mendapatkan penjaga pintu rumah Rasulullah SAW. Nggak ada penjaganya. Sehingga kata Syekh Salim, ini menunjukkan seorang pemimpin sebaiknya jangan menghijabi dirinya dari siapa? Rakyatnya. Ya, orang kan mau ketemu pemimpin tuh harus protokolernya luar biasa, Pak. Ya, susahnya minta ampun. Padahal ya pemimpin yang bagus, yang baik, dia mau bertemu langsung dengan rakyatnya tanpa hijab, tanpa ada pembatas. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan fadlu ashabin Nabi SAW wa hirsuhum 'alal khair. Keutamaan para sahabat di mana mereka orang yang semangat kepada kebaikan. Rupanya orang ini datang ke Rasulullah hanya mau bertanya tentang apa? Apa yang bisa menjauhkan aku dari azab Allah dan memasukkan aku ke surga? Subhanallah. Ini pertanyaan, Pak, yang menunjukkan akan semangatnya mereka kepada kebaikan. Dan penting, Pak. Penting sekali pertanyaan-pertanyaan kebaikan seperti ini, saudaraku. Mencari kebaikan, hal-hal yang bisa memasukkan ke surga adalah merupakan keinginan terbesar dari seorang muslim. Ya, seorang muslim tuh, Pak, kebenaran lebih ia cintai dari segala-galanya. Seorang muslim di hatinya selalu menginginkan kebaikan. Makanya nasihat Imam Ahmad kepada anaknya yang bernama Saleh. Apa kata Imam Ahmad? Ya bunai, inwil khair fi kulli yaum. Hai anakku, berniatlah kebaikan di setiap harinya. Bayangkan, setiap harinya, kata Imam Ahmad, kamu hendaknya niat kamu selalu kepada apa? Kebaikan.
Karena niat itu ya akhi, sumbernya apa? Semua kebaikan. Adanya orang yang berbuat buruk karena niatnya apa? Buruk. Tapi ketika niat seseorang selalu ingin kepada kebaikan, dia akan mencari kebaikan untuk diamalkan dalam kehidupannya. Makanya para sahabat demikian. Makanya para sahabat itu Masya Allah, mereka orang yang paling baik hatinya, Pak. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat biman qad fa inal hayy lam tu'man alaihi fitnah. Ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, jadikanlah suri tauladan kalian itu orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah, kata beliau. Mereka yang sudah meninggal itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan yang paling ringan bebannya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Mereka suatu kaum yang Allah pilih langsung untuk menjadi sahabat-sahabat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Ya, kalau kita pengen lihat hati kita baik apa tidak, lihat kepada niat-niat kita. Kalau niat kita selalu pengen kepada kebaikan, alhamdulillah, bersyukurlah. Maka itu yang menyebabkan kita selalu mencari kebaikan, selalu mencari kebaikan. Ini para sahabat datang ke Rasulullah bertanya tentang kebaikan. Hai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Masya Allah. Iya. Apa kata Rasulullah SAW? Ta'budullah. Ya. Di sini kita ambil faidah, Pak. Itu al-bada'atu bil aham. Rasulullah SAW memulai dari yang paling penting. Ketika ditanya, apa yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan dari api neraka, maka Rasulullah mulai dari yang paling penting dulu. Apa itu? Tauhid. Kata Rasulullah apa? Ta'budullah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu berbuat syirik. Inilah Pak. Dari sini kita ambil faedah penting. Bahwa kita dalam mengajarkan umat itu mulai dari yang paling penting. Dari masalah tauhid. Pahamkan umat tentang tauhid, bahaya syirik. Ya. Karena itulah dakwah para nabi dan rasul. Karena tauhid sebagaimana sudah pernah kita bahas dulu merupakan kunci masuk ke dalam surga. Syarat diterimanya amal tauhid. Ya. Maka Rasulullah mengatakan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah. Setelah itu Rasulullah menyebutkan yang kedua, yang paling penting setelah tauhid apa? Wa tuqimus shalah. Dan kamu dirikan apa? Salat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwa kewajiban salat itu setelah tauhid, Pak. Ya. Sampai-sampai orang yang meninggalkan sholat diperselisihkan oleh para ulama, dia masih muslim apa enggak. Dan orang yang meninggalkan sholat ada 2 macam. Ada yang meninggalkan sholat karena malas. Ini yang diperselisihkan ulama. Ini orang udah murtad apa belum tuh? Imam Ahmad pendapatnya apa? Murtad dari agama Islam, bukan muslim.
Jumhur mengatakan apa? Belum. Dia masih muslim, tapi dia telah melakukan dosa yang besar. Keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban apa? Sholat. Maka ini ijma' seluruh ulama sepakat. Orang ini kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya banyak masyayikh di Saudi, Pak, menjadikan sholat 5 waktu itu sebagai pokok-pokok agama, usuluddin. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah sholat, Rasulullah menyebut apa? Wa tu'tiz zakah. Dan kamu bayar apa? Zakat. Dalam Al-Quran, sholat dengan zakat selalu seringnya direndengan, Pak. Ya tidak? Ya, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Apa hikmahnya? Ada yang tahu? Apa hikmahnya kenapa Allah selalu merendengkan sholat dengan apa? Zakat. Kata para ulama, sholat ibadah badan yang paling utama. Zakat ibadah harta yang paling utama. Maka Allah rendengkan antara ibadah badan dengan ibadah apa? Harta. Ya. Kemudian setelahnya watasumu Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Watahuju wa ta'tamir, dan kamu berhaji dan berumroh. Dalam hadis ini puasa dulu baru haji. Tapi dalam hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, haji dulu baru apa? Puasa. Atas dasar hadis Ibnu Umar lah Imam Bukhari membawakan babnya seperti itu. Haji dulu baru puasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wandur ma tuhibbu minan nas." Lihat oleh kamu apa yang kamu suka manusia memperlakukan kamu, lakukan. Dan apa yang kamu tidak suka manusia memperlakukan kamu, tinggalkan. Masya Allah. Ini kunci akhlak, Pak. Apa saja yang kita suka orang memperlakukan kita, lakukan. Antum suka enggak orang bersikap lembut sama antum? Suka? Oke. Kalau kita suka, lakukan seperti itu kepada manusia. Yang kita enggak suka orang melakukannya kepada kita, jangan kita sukai. Antum suka enggak orang meremehkan antum? Enggak suka, berarti jangan pernah meremehkan orang. Suka enggak kalau orang mentertawakan kesalahan kita? Suka enggak? Enggak suka, jangan pernah mentertawakan kesalahan orang. Ya. Suka enggak kalau ada orang menggibah kita? Enggak suka, jangan pernah menggibah orang. Apa yang kita tidak suka orang memperlakukan itu kepada kita, jangan lakukan. Banyak di antara kita, Pak, senang ngebully orang tapi nggak mau dibully. Ya. Seneng ngejek orang tapi nggak mau diejek. Kita katakan kalau kamu nggak mau diejek, jangan ngejek dong. Itu kaidah dalam Islam. Apa-apa yang kita sukai untuk diperlakukan dengannya, lakukan. Dan apa-apa yang kita tidak suka untuk diperlakukan dengannya, tinggalkan. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagi yang mau bertanya, ditulis ya, pakai tulisan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Pak. Hadis ini menunjukkan bahwa arkanul Islam, ya, sababun azim liidkhalil jannah wal ibad anin nar. Rukun Islam itu sebab terbesar seseorang dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka. Karena orang ini bertanya ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, beritahu aku
Apa yang membuat aku masuk surga dan terjauh dari api neraka? Ternyata Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Ya, kata Rasulullah, beribadalah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Dirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan apa? Haji ke Baitullah. Ini kan rukun apa? Islam. Berarti orang yang melaksanakan rukun Islam dapat jaminan masuk surga. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini kita ambil faedah berikutnya, Pak. Hadis ini menunjukkan fadlul akhlaqil karimah, ya, keutamaan akhlak yang mulia. Kan akhlak yang mulia adalah merupakan amal yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan inda Allah yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada amal yang paling berat timbangannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat dari apa? Dari akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik. Dan kita ini, Pak, sangat butuh pada akhlak, Pak. Ya, di zaman fitnah itu, Pak, akhlak sangat ditekankan, Pak. Hadisnya sudah saya sampaikan tadi, riwayat Muslim dan Nasa'i. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana supaya kita selamat dari fitnah. Kata Rasulullah, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi." Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia sesuai dengan apa yang ia suka untuk diperlakukan dengannya. Ternyata di zaman fitnah, akhlak penting banget, Pak. Iya. Di zaman sekarang banyak, Pak. Kita lihat gara-gara media sosial, banyak para pemuda-pemudi kehilangan akhlak, Pak. Kehilangan adab. Ya, akhlak sama gurunya sampai dilaporin ke polisi. Gara-gara gurunya sebetulnya tujuannya ingin mendisiplinkan si anak, malah dilaporin ke polisi, ditangkap. Kan nggak akhlak gitu, sangat nggak adab. Padahal dulu kita waktu SMP, ya, dijitakin, dipukul, biasa aja tuh. Nggak pernah lapor-lapor ke orang tua. Pernah juga kita lapor ke orang tua, malah kita yang dimarahin sama orang tua. Zaman sekarang enggak. Ya, gurunya keras dikit, lapor ke orang tua lapor ke polisi, gurunya ditangkap. Di mana adab? Nggak punya adab. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Bagaimana hukum mendatangi undangan pernikahan melalui WA? Gimana? Akhi, mendatangi pernikahan itu datang langsung, bukan melalui WA. Ya. Gimana antum datang melalui WA? Bilang ke teman, saya sudah datang di WA ya, jadi nggak perlu datang. Apa maksudnya? Undangan melalui WA. Undangan melalui WA, nggak masalah. Kalau undangan melalui WA nggak apa-apa. Adapun mendatangi, karena pertanyaannya ini, mendatangi undangan melalui WA, ini nggak bisa. Ya. Ada orang punya emas batangan, tapi belum sampai 85 gram. Apakah zakat malnya digabung dengan uang yang disimpan atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Ya. Pendapat yang paling kuat, kalau memang
ya, emas dan uang itu bersamaan adanya, maka digabungkan karena ilatnya sama. Beda kalau dapatnya berbeda. Contoh gini, dapat uangnya duluan sehingga haulnya beda dengan emas. Paham tidak? Misalnya dapat uangnya bulan Muharram, dapat emasnya bulan Ramadan. Sehingga kalau uang ya haulnya Muharram lagi. Kalau emas haulnya Ramadan berikutnya. Paham tidak? Kalau beda haul nggak bisa digabungkan. Tapi kalau satu haul, maka yang lebih baik digabungkan karena ilatnya sama, Pak, antara emas dan uang. Wallahu a'lam. Bagaimana status hadis tentang menggerakkan jari ketika tasyahud? Ada yang mengatakan syadz, apa benar? Betul, Syekh Mukbil mengatakan syadz. Kenapa? Karena hadis yang menggerak-gerakkan itu bersendirian padanya seorang perawi, namanya Zaidah bin Qudamah. Sementara 12 perawi, diantaranya Syu'bah ibn Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, ya, hanya mengatakan isyarat saja tanpa menyebutkan gerak-gerak. Sehingga atas dasar itu kata Syekh Mukbil, periwayatan yang 12 itu bahkan mereka lebih thiqah daripada Zaidah bin Qudamah. Itu lebih didahulukan daripada periwayatan Zaidah bin Qudamah. Akhirnya periwayatan Zaidah bin Qudamah dinyatakan syadz. Banyak juga ustaz-ustaz di Indonesia yang ngikutin pendapat beliau. Ya, seperti Ustaz Firanda dan yang lainnya. Sementara Syekh Albani pendapatnya apa? Oh enggak, ini bukan syadz. Alasannya yaitu bahwa periwayatan Zaidah bin Qudamah dengan periwayatan 12 perawi itu tidak bertabrakan. Karena menggerak-gerakan itu tidak bertabrakan dengan isyarat. Paham tidak? Ya. Sehingga menurut Syekh Albani, syarat syadz itu kalau bertabrakan nggak bisa dikompromikan. Sementara ini nggak bertabrakan, kata beliau. Ini lebih masuk kepada ziyadatu thiqah, tambahan dari perawi yang thiqah, kata Syekh Albani rahimahullah. Ditambah lagi, tidak didapati seorang pun ulama terdahulu, kata Syekh Albani, yang mendhaifkan hadis ini. Belum ditemukan ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis ini. Yang mendhaifkan hadis ini baru ulama-ulama belakangan saja zaman ini. Zaman dulu nggak ditemukan. Makanya Syekh Albani lebih condong kepada pendapat apa? Mentashih. Demikian pula pendapat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz pun menghasankan hadis itu. Cuman bedanya antara Syekh Albani, kalau Syekh Albani merojihkan gerak-geraknya dari awal sampai akhir. Kalau Syekh bin Baz merojihkan gerak-geraknya pas doa aja. Di akhir tahiyat kan ada doa. Nah, ketika doa itu digerak-gerakkan. Ya. Nah itu, kalau saya pribadi dalam hal ini condong kepada pendapat Syekh Albani dalam masalah ini. Karena belum mendapatkan ulama terdahulu yang mendhaifkannya, Pak. Walaupun memang secara kaidah lebih kuat yang mengatakan syadz. Secara kaidah hadis ya. Nah kalau antum masih ragu, jangan diamalin dulu. Ya, karena ibadah itu pada asalnya tidak boleh. Tahiyat akhir, apakah harus dengan sholawat? Iya. Beda dengan tahiyat awal. Kalau tahiyat awal, jumhur ulama mengatakan sunnah saja mengucapkan sholawat. Ya,
Adapun salat untuk tahiyat akhir, jumhur ulama berpendapat wajib untuk salawat. Wallahu a'lam. Apakah ada dalil tentang masalah terkait ini? Memang Pak, banyak ulama berpendapat bahwa tahiyat sholawat itu dalam tahiyat hukumnya sunnah, baik tahiyat awal maupun akhir. Alasannya tidak ada satupun riwayat Nabi memerintahkan untuk sholawat di tahiyat akhir dan mengatakan bahwa ini harus. Yang ada adalah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat tentang tata cara sholawat. Iya. Namun tentunya Pak, yang lebih hati-hati kita baca sholawat itu lebih baik. Apakah termasuk namimah kalau kita memberitahu kepada teman-teman bahwa ustadz tertentu membawa syubhat? Bukan. Ini tidak termasuk namimah, tapi ini termasuk nasihat. Kalau kita tahu ustadz ini pemikirannya nyeleneh, banyak syubhat, kemudian kita diam, akhirnya banyak orang yang terkena syubhatnya, kita dosa di sisi Allah. Karena kita tahu ini ustaz banyak syubhat, banyak penyimpangannya, kemudian kita diam, nggak menjelaskan. Akibatnya banyak orang yang terkena. Kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa kamu diam? Ya, maka kita sampaikan, jelaskan ke orang-orang dalam rangka apa? Supaya manusia terhindar dari apa? Penyimpangannya dan syubhatnya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, "Idza sakattu ana wa sakatta anta." Kalau aku diam, kamu diam. Kapan orang jahil tahu ini benar ini salah? Jangan diam, Pak. Kalau kita tahu itu ustaz memang bermasalah, pemikirannya menyimpang, jelas buktinya jelas, banyak rekamannya, jangan diam. Sampaikan ke teman-teman, ini ustaz bermasalah. Ya. Apa bedanya hadis hasan sahih, hadis sahih? Hasan adalah bedanya hadis hasan dengan hadis hasan sahih. Hadis hasan dengan hadis sahih bedanya sedikit. Itu dalam kedobitannya. Kalau hadis sahih, perawinya itu kedobitannya sempurna. Kalau hadis hasan, kedobitannya kurang. Kalau dalam ilmu jarh wa ta'dil, Pak, para ulama mengungkapkan perawi yang hadisnya sahih itu apa? Siqatun, siqah. Untuk perawi yang hadisnya hasan, mereka ungkapkan dengan istilah saduq atau la ba'sa bihi. Makanya kalau antum baca di buku kitab Ibnu Hajar misalnya ya, Taqribut Tahdzib, antum dapatkan Ibnu Hajar mengatakan saduqun. Itu artinya derajat hadisnya apa? Hasan. Ya. Hasan sahih. Ini istilah yang pertama kali mengemukakannya adalah Imam At-Tirmidzi. Ya. Hanya Imam Tirmidzi yang mengatakan hasan sahih. Maksudnya Imam Tirmidzi apa? Kata para ulama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hadis ini diriwayatkan dari satu jalan hasan dan diriwayatkan dari jalan yang lain sahih, maka dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi jadi hasan sahih. Atau kemungkinan kedua, hadis ini menurut suatu kaum hasan dan menurut kaum yang lainnya sahih, maka beliau menggabungkan hasan sahih. Ya.
Walaupun padahal sebetulnya Hasan dan Shu'aib itu berbeda, Pak. Apa hukumnya orang yang joget velocity? Ya, ini khawarimul muru'ah. Ya, ini bukan adab Islami. Rasulullah nggak pernah joget, para sahabat nggak pernah joget, sahabian nggak pernah joget-joget. Ya. Nah, orang-orang sufi itu yang paling demen joget. Karena cara ibadah mereka memang begitu, joget-joget. Gini-gini, ada yang loncat-loncat. Nah, mereka berusaha cari-cari dalil. Katanya di zaman Rasulullah juga para sahabat menari kok. Ya, itu dalam hadis disebutkan ketika hari raya orang-orang Habasyah yarkusun, mereka menari. Ya. Dibantah oleh para ulama bahwa tarian yang dimaksud adalah yang tarian peperangan, itu dengan hiro, dengan memakai pedang dan tombak untuk memperlihatkan apa? Kemampuan mereka di dalam menggunakan tombak dan pedang. Itu yang dimaksud. Itu pun juga terjadinya di hari raya. Ya. Adapun velocity, ya, sampai di emak-emak pada nari, bapak-bapak pada begitu. Ya, tarian ya akhi, khawarimul muru'ah, nggak sesuai dengan adab Islami. Mohon doa anak dan keluarga dimasukkan ke surga. Amin. Semoga Allah memasukkan kita semua ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Mohon nasihat untuk menenangkan istri yang masih kadang risau atau galau dikarenakan anak poligami. Tapi poligami anak nikahnya secara siri. Ketahuan. Akhi, kalau antum mau nikah lagi, antum harus siap segala-galanya. Harus siap dengan piring terbang, harus siap diomelin, harus siap tuh. Sekarang antum mau nikah siri, nikah lagi tapi nggak siap. Pas ketahuan kiamat. Itu pernah datang ke saya bawa istrinya. Ustaz, anak minta bantuan Ustaz. Kenapa? Saya kan nikah lagi Ustaz, ketahuan. Sekarang istri saya marah-marah terus. Tolonglah nasihati dia. Anak bilang enak antum. Antum yang enak, anak yang gak enak. Ya akhi, antum kalau mau nikah lagi harus siap semuanya. Didik istri antum yang benar. Ya. Jangan dilimpahkan kesusahannya kepada ustadz. Ustadz yang susah disuruh nasihatin istrinya. Ya akhi, kalau antum gak bisa nasihatin istri sendiri, gimana antum nikah lagi? Siap dong, dengan segala macam konsekuensinya. Siap. Ya. Makanya antum lihat, Rasulullah pernah nggak nikah laginya diam-diam? Pernah dengar Rasulullah nikah lagi diam-diam? Gak ada. Rasulullah terang-terangan. A'linun nikah, kata Rasulullah. Iklankan pernikahan. Antum diam-diam gak sesuai sunnah. Nikah siri gak sesuai sunnah, Pak. Karena nikah itu hendaknya diiklankan, diperlihatkan.
Karena perintah Nabi. Nabi yang mengatakan begitu. A'linun nikah, perlihatkan pernikahan. Kata Rasulullah, perbedaan antara nikah dengan zina, dorbum bidufuf, memukul rebana. Maksudnya kata para ulama, memperlihatkan pernikahan, bukan diam-diam, Mas. Sekarang pertanyaannya satu, kenapa antum diam-diam? Takut Ustadz sama istri, dia kan? Berarti antum nggak memenuhi syarat, takut tentu sama istri. Abu Bakar nikah lagi nggak diam-diam, Umar nikah lagi nggak diam-diam, Utsman nikah lagi nggak diam-diam. Nggak ada sahabat yang diam-diam kayak gitu. Kenyataan yang ada ketika diam-diam, ya sering kali seperti itu. Istri pertama marah-marah, nggak kuat dengan istri pernah marah-marah, diceraiin tuh istri keduanya. Atau istri pertamanya diceraiin. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak rumah tangga. Maka dari itu saya nasihatin antum yang mau nikah lagi atau yang sudah nikah lagi, persiapkan mental antum dari sekarang. Antum harus punya jiwa tanggung jawab. Saya udah nikah lagi, sekarang ketahuan istri galau. Maka antum punya tanggung jawab bagaimana menenangkan hati istri antum. Ya. Karena antum yang nikah lagi, bukan anak. Saya mu'alaf dari keluarga yang masih Nasrani. Masya Allah. Alhamdulillah. Qadarlah beberapa tahun ini keluarga saya belum menerima saya masuk Islam. Terutama ayah saya yang makin keras pertentangannya. Bisa dibilang ke arah menghina Islam. Sebagai anak, apa yang harus saya lakukan? Sabar. Karena yang seperti antum banyak. Bahkan yang lebih berat dari antum. Bahkan ada yang disiksa sama orang tuanya, tapi tetap sabar. Saya dulu punya kawan, dia orang Nasrani, bapaknya pendeta. Bapaknya apa? Pendeta, penginjil. Akhirnya dia memutuskan masuk Islam, dikerem sama orang tuanya. Dikerem di kamar. Sampai bapaknya datangin pendeta. Pendetanya menceramahi, ngajak debat. Dia cuma ingat satu ayat, lakum dinukum waliyadin. Teman kita ini, dia bilang, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan masing-masing. Ya. Bertahun-tahun dia menghadapi sesuatu yang berat sekali. Karena bapaknya masalahnya pendeta, Mas, penginjil. Ya. Sampai suatu ketika dia telepon ke anak, Ustadz, anak Masya Allah merinding Ustadz, kenapa? Itu pendeta yang menceramai anak sekarang malah masuk Islam, Ustadz. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kata saya, Alhamdulillah, sabar Pak, sabar. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam, ibunya sampai nggak mau makan. Dan minta supaya Sa'ad meninggalkan Islam. Kalau enggak, dia nggak mau makan. Ditungguin sama Sa'ad, tetap sabar. Sampai Sa'ad berkata, ibu, kalau engkau punya 100 nyawa dan satu persatu pergi itu nyawanya, aku tetap tidak akan meninggalkan Islamku. Akhirnya ibunya nyerah, makan lagi. Mus'ab bin Umair, tadinya anak yang sangat dimanja sama orang tuanya, kaya raya. Mus'ab bin Umair orang tuanya. Ketika masuk Islam, diusir dia. Ya, diusir. Jadi miskin, kere, tapi tetap sabar. Bahkan beliau jadi utusan Rasulullah ke kota Madinah untuk menyebarkan Islam di sana.
Sabar, akhi, sabar. Untuk mendapatkan surga itu nggak mudah. Karena surga itu barang dagangannya Allah. Kata Rasulullah apa? Ala inna silatallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Mahal. Ya. Semoga antum diberikan oleh Allah terus istiqomah di atas Islam sampai akhir hayat, dan kita semuanya ya akhwal Islam. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.